siang peserta training semuanya. Selamat siang, Bu. Selamat datang di kelas ini. Sekarang kita akan membahas mengenai pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis digital. Hal-hal yang akan kita bahas adalah topik pertamanya mengelola pembelajaran di dalam masyarakat. Komponen-komponennya terdiri dari yang pertama mendeskripsikan ragam, jenis, dan metode pembelajaran. Kemudian yang kedua, ragam perlengkapan pembelajaran. Dan yang ketiga, memilih jenis dan metode pembelajaran. Yang keempat, menetapkan jenis dan metode pembelajaran. Dan yang kelima, menetapkan perlengkapan pembelajaran. Jadi ini hal-hal yang kita bahas. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya ini dosen ya, sekaligus juga menambah sebagai trainer. Saya dosen pendidikan bahasa Indonesia, kemudian punya soft skill di bidang trainer. Saya juga seorang konsultan bisnis, dan yang paling penting saya adalah host radio yang ini memang hobi SMK. Oke, kita lanjutkan. Kita perlu mengetahui sekarang saudara-saudara serta trainer berada di dalam ruangan. Perlu kalau kita ini masuk ruangan, kita perlu mengetahui dulu ruangan yang kita masuki. Yang jelas di ruangan ini, begitu saudara membuka pintu ya, di belakang Anda itu ada tulisan, nanti ada yang mendorong, ada tarik kan gitu ya. Di sini terdiri dari 2 pintu. Nah saat ini kita simulasikan, pokoknya kalau nih ya, kalau seandainya terjadi kebakaran, dalam keadaan darurat pasti ada tanda-tanda. Tanda-tandanya itu adalah sebuah serine, yaitu serine kebakaran. Nah itu berarti sedang terjadi kebakaran. Nah, kita harus waspada. Pada saat terjadi kebakaran, nanti akan ada petugas yang akan mengarahkan kemana kita harus berjalan ya, atau melangkah. Jadi tidak panik begitu saja. Kita tetap dalam kondisi waspada dan melihat petugas yang mengarahkan supaya kita semuanya selamat. Kemudian kita harus menuju tangga darurat, ya. Dan kemudian selanjutnya petugas nanti kita lihat di mall itu biasanya kan ada petugas-petugas. Kita harus perhatikan posisi petugas itu di mana duduknya. Kenapa? Karena pada saat terjadi kebakaran nanti pasti kita akan melihat petugas yang akan memandu kita harus berlarian kemana, gitu ya. Intinya apa? Kita harus mampu menguasai kepanikan yang ada di dalam diri kita untuk mengatasi segala hal yang terjadi. Ya. Jadi itu prosedur-prosedur untuk mengatasi kalau ada hal-hal yang terjadi seperti bencana kebakaran, gempa dan lain-lain. Untuk memulai materi tentu perlu diabsen dulu peserta yang hadir. Oke ya. Fitrina ini mana? Hadir, Bu. Oh ya, oke. Terima kasih. Ibu Alina Yuza. Nah, oke, selanjutnya topik pembahasan sudah disampaikan di awal tadi ya. Akan ada mendeskripsikan ragam. Kemudian 4 yang lainnya. Nah, tujuannya untuk apa? Setelah mengikuti pelatihan ini, ya, pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis digital ini diharapkan, ya, saudara semua mampu atau berkompeten dalam menetapkan jenis dan metode serta perlengkapan pembelajaran. Nah, ini manfaatnya untuk peserta training, ya. Manfaatnya ini salah satu manfaat saja, banyak manfaat-manfaat yang lain. Yaitu pelatihan ini membantu peserta untuk memahami cara mengelola pembelajaran, ya, serta akan mempelajari strategi dan pendekatan yang relevan untuk mendukung pembelajaran partisipatif. Nah, nih, apa yang Anda ketahui mengenai topik tadi, media pembelajaran digital tadi, ya. Bagaimana peran media pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat? Kira-kira itulah ya yang Anda pikirkan. Apakah betul-betul bermanfaat atau tidak training ini? Kalau bermanfaat, nanti pertanyaan yang ada di kepala Anda, pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala Anda semua, itu pasti dengan sendirinya akan terjawab dengan kompetennya di bidang ini. Tentu kita harus mengetahui peralatan-peralatan dan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan. Kita lihat di sini ada data telepon, kemudian ada telepon, ya, ada laptop. Seperti di depan semuanya sudah pakai laptop, kemudian ada LCD proyektor atau infocus seperti yang sedang kita gunakan. Terus ada whiteboard, itu ada printer, ya. Terus ada penghapus whiteboard, ada printer, ada flash disk. Nah sekarang kita coba pengenalan media pembelajaran digital. Media pembelajaran digital itu adalah teknologi, ya,
yang memanfaatkan komputer dan internet. Kalau tidak ada internet, ada komputer nggak jalan. Ada internet, komputer nggak jalan. Jadi dua-duanya harus kita fasilitasi untuk mendukung proses belajar mengajar. Penggunaan media digital dalam pendidikan semakin populer karena sifatnya yang interaktif, menarik, dan mudah diakses. Apalagi dengan kemajuan media sosial sekarang, kemajuan teknologi, itu semuanya udah bisa. Serasa dunia ini dalam genggaman kita. Benar nggak? Ya kita kalau ingin tahu perkembangan Amerika mau usah beli tiket ke sana, mahal. Udah aja lihat di HP, smartphone. Itu kita akan tahu apa sih yang sedang terjadi di sana. Ya, jadi berasa kita udah seolah-olah udah pergi ke Amerika karena kita udah tahu semuanya. Oke, kita lihat manfaatnya. Jadi manfaat media pembelajaran digital ini yang pertama meningkatkan motivasi belajar. Benar apa enggak? Ya kan? Karena dengan media ini akan menarik gitu. Daripada hanya sekedar mendengar trainer atau training yang sekedar ngomong atau dosen yang ngomong atau guru yang ngomong, itu kan akan membosankan. Tapi dengan media ini pertama meningkatkan motivasi belajar. Karena ada sesuatu yang menarik yang kita saksikan, akhirnya motivasi kita masih meningkat. Ya, kemudian yang kedua meningkatkan keterlibatan siswa, benar atau enggak? Ya, dengan adanya media ini, siswa memacu siswa untuk bertanya atau memacu siswa untuk memberikan sebuah masukan atau mungkin yang lain-lain. Ya. Kemudian yang ketiga mempermudah akses informasi. Ya. Media digital ini tadi seperti sudah dikatakan bahwa dunia ini seperti di dalam genggaman. Kita tahu ada kejadian apa, kita lihat di smartphone kita. Jadi kita tahu ya informasi-informasi apa yang sedang terjadi, kita tahu. Begitu hebatnya dunia ini. Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran, betul atau tidak? Betul ya. Karena dengan media ini akan memancing mahasiswa atau bapak ibu untuk lebih kreatif, untuk memancing, membuat sebuah pertanyaan dan segala macamnya. Oke? Nah, tadi manfaatnya sekarang jenis-jenisnya. Jenis-jenis media pembelajaran digital. Yang pertama presentasi, ya. Presentasi digital menggunakan slideshow, ya. Slideshow untuk menampilkan informasi dan gambar, dilengkapi dengan animasi dan efek suara. Kemudian simulasi dan game. Ya. Media digital ini mensimulasikan situasi nyata atau menyediakan permainan edukatif untuk membantu siswa belajar secara terpisah. Kemudian satu lagi, video pembelajaran. Video digital dapat berisi penjelasan materi, demonstrasi praktik, atau wawancara dengan ahli, kemudian memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata. Ya. Oke, lanjut prinsip desain media pembelajaran digital. Yang pertama relevansi. Media digital harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan materi yang disampaikan. Kemudian kesederhanaan. Desain harus sederhana dan mudah dipahami oleh siswa, tidak terlalu rumit atau membingungkan. Contohnya begini, kita membuat slideshow tapi warna-warna menyakitkan mata. Kan ada tuh slideshow yang mengademkan mata. Kemudian desainnya juga, template-nya juga bagus. Nah, kita pilihlah yang sesuai. Ya, jangan yang heboh gitu. Yang heboh itu kadang-kadang bukan menarik, justru membuat mahasiswa itu atau membuat orang-orang yang sedang belajar dengan kita menjadi ini apa gitu kan, berpikir di luar itu gitu. Kemudian interaktivitas, ya, media digital harus interaktif dan memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Berpartisipasi aktif itu dalam arti kata bisa jadi nanti dari media itu akan memunculkan sebuah pertanyaan yang tidak terduga dari peserta. Ini alat-alat, ya, alat dan aplikasi pembuatan media pembelajaran digital. Ini di sebelah nampak ya, salah satu contoh peralatan. Ini apa namanya? Komputer. Ya nggak? Komputer boleh, laptop boleh. Karena kan kalau laptop yang mereknya itu bisa berdiri seperti komputer, ya kan? Itu ada dashboardnya. Itu berarti sudah di-upgrade gitu, karena banyak petunjuk. Dari situ kan bisa membuat bermacam-macam media. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Ada namanya istilahnya Adobe Photoshop. Apa maksudnya? Pembuatan gambar dan desain grafis. Jadi sekarang orang mendesain itu melalui media ini, ya. Kemudian ada namanya Adobe Illustrator, pembuatan ilustrasi sektor dan desain logo. Jadi laptop yang ada di depan Bapak Ibu itu bisa di-upgrade, ya,
Supaya apa? Supaya bisa ada poin-poin itu di dalamnya gitu. Kalau Bapak Ibu ingin membuat desain grafis, ya itu harus ada itu. Ya. Kemudian ada namanya Adobe Premiere Pro, ya, pengeditan video dan pembuatan film pendek. Jadi kita bisa melengkap jadi sutradara loh. Kita pokoknya sekarang kan banyak podcast tuh, ya kan? Kita syuting sendiri, mengedit sendiri, menguploadnya sendiri. Jadi nggak butuh tenaga yang lain lagi. Jadi jangan khawatir kita siapa nanti mengedit. Makanya kita belajar dengan cara bagaimana? Dengan cara melengkapi peralatan kita dengan poin-poin ini gitu. Kemudian Canva. Nah ini kayak udah biasa ya. Udah biasa kita dengar. Platform desain grafis online yang mudah digunakan, sangat mudah di Canva ini. Ya. Kemudian PowerPoint, ini paling mudah. Sebenarnya PowerPoint ini sudah di bawah sekarang, karena dia udah di-upgrade, udah lain dan tinggi ya. Makanya PowerPoint ini sudah satu hal yang biasa sekarang. Sekarang kita di sini langkah-langkah pembuatan media pembelajaran digital. Yang pertama kita tentu harus merencanakannya dulu. Apa yang harus kita inginkan dan tujuannya untuk apa, ya. Kemudian yang kedua pembuatan konten. Maksud itu apa? Siapkan materinya. Bukan konten kayak podcast. Boleh aja sih di podcast kan. Ya, tapi yang di podcast kan itu umpamanya mengenai materi. Taruhlah kita sekarang menyampaikan masalah karakter. Kita bisa podcast kan. Kita menyampaikan sendiri dengan gaya kita, kemudian diiringi dengan musik yang saya sampai. Itu akan menarik bagi orang mendengarkan. Kemudian desain dan pengembangan. Nah, kita rancang layoutnya, ya. Seperti ada konten-konten orang yang di YouTube ya, official, ya, Yeti Morelen, official, Diva, itu ada pembukanya dulu kan. Nah, kemudian evaluasi ya, uji coba media digital untuk memastikan keakuratan, kemudahan akses dan efektivitas. Ada juga media yang nggak bisa dibuka. Dia udah upload nih, tapi tujuannya kan untuk dilihat orang banyak, tapi nggak bisa dibuka tuh linknya. Nah, itu berarti kita salah dalam menyimpannya di Google Drive. Nah, itu perlu kita pelajari juga. Kemudian penyebaran, ya. Sebarkan media digital melalui platform online seperti website, blog, atau media sosial. Makanya sebelum menyebarkan kita tes dulu bisa nggak dibuka, musiknya mendukung atau enggak. Kalau kita ngomongnya pelan, ya, kemudian ngomongnya tertantang, cocok nggak dengan musik yang heboh? Ya enggak lah, pasti musiknya yang mendukung, yang saya sampai. Ya ibarat kita merasakan terapi. Kalau di tempat terapi itu kita kan diiringi dengan musik yang membuat kita tetap tidur. Gitu. Dan tujuannya kita terapi itu kan supaya kita relax ya. Nah kira-kira seperti itu. Strategi implementasi media pembelajaran digital. Yang pertama pengembangan kompetensi guru, ya. Kemudian integrasi dengan kurikulum. Kemudian pemanfaatan teknologi. Terus kerjasama dengan orang tua. Nah saya akan menjelaskan nih kenapa kok ada kerjasama dengan orang tua. Apa hubungannya? Ada dong hubungannya. Kalau kita mengajarkan mahasiswa atau kita mengajarkan siswa tentang pembuatan media pembelajaran, mereka butuh peralatan atau enggak? Atau enggak? Iya. Makanya orang tua harus paham. Intinya apa? Orang tua itu harus mau memfasilitasi kebutuhan anaknya sesuai dengan yang diinginkan, ya. Karena masing-masing media itu kan punya punya syarat ya. Pokoknya dia harus bisa berada di Windows sekian, nah seperti itu. Nah kalau orang tua tidak dilibatkan, nanti anak-anak ingin meminta kebutuhannya atau perangkatnya nggak dikabulkan, akhirnya anak itu tidak bisa belajar. Makanya orang tua perlu dikasih pemahaman tentang kebutuhan yang harus disubsidinya atau harus diberikannya kepada anak. Nah ini. Oke, ada evaluasi dan pengembangan media pembelajaran digital. Yang pertama evaluasi efektivitas, ya. Kemudian efektif atau tidak, ya. Kemudian evaluasi konten, ya. Maksudnya relevan atau enggak, akurat atau enggak, nah seperti itu. Kemudian evaluasi desainnya. Kalau kita bicara soal evaluasi desain, ini desainnya terlalu berlebihan atau mungkin sederhana atau apa, nah pikiran itu. Kemudian pengembangan berkelanjutan. Nah, melakukan pembaruan dan penyempurnaan media digital berdasarkan misi evaluasi. Kita ingat salah seorang YouTuber. Kalau kita lihat nih, kita riwayat ke belakang, apa yang dia kerjakan dari di awal itu kayak jadul ya. Jadul kan di awalnya. Tapi kalau sekarang kan sudah semakin bervariasi. Nah, itu gunanya. Pengembangan berkelanjutan ini kita bisa lakukan berdasarkan 3 evaluasi yang kita lakukan di atas. Kalau nggak kita akan tetap stay di channel-channel yang jadulnya kita punya.
Nah kita tentu ingin mengikuti perkembangan zaman ya nggak? Pada waktu kita buat TikTok umpamanya, kita kan nggak mungkin mengambil posisi tempat itu aja. Pasti kita pengen berubah di mana gitu. Supaya menarik orang melihatnya kan gitu. Kira itu ya. Oke. Nah ini dia. Sesi praktik. Buat instruksi praktik. Contohnya, selesaikan tugas yang telah disiapkan. Nanti linknya akan dibagikan ya. Oke, lanjut. Nah, sikap kerja. Sikap kerja yang diperlukan. Ya. Tunjukkan ketelitian dan kecermatan dalam menyiapkan ini maksudnya, menyiapkan media. Ya. Jadi harus ditunjukkan itu. Nah, kita sampai kepada Q&A. Tanya jawab. Silakan bertanya jika ada yang belum paham. Sekarang ada yang belum paham? Paham ya semua ya? Rina mungkin kayaknya seperti ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, boleh ya Bu? Boleh, boleh. Terima kasih Bu, sangat jelas sekali dan menarik. Ya. Bayang ya, kita punya media pembelajaran digital, pasti akan menyenangkan. Ya. Nah di bagian akhir Ibu ada menjelaskan kalau harus dilakukan evaluasi. Ya. Salah satunya evaluasi konten. Nah pertanyaannya, jadi ketika kami bikin media nanti yang evaluasi kontennya siapa Bu? Karena kami tentu pengen konten kami itu benar-benar menarik kan Bu? Ya. Oke, bagus. Terima kasih Bu. Kalau yang berkaitan dengan konten itu kan apa yang kita sampaikan ya. Ya. Tentu kita akan melibatkan orang yang tepat, seperti komunikasinya atau bahasa yang kita sampaikan. Tentu kita boleh melibatkan pakar bahasa, apakah komunikasi yang saya sampaikan ini bagus atau enggak, ya tepat atau tidak, atau mungkin ada kata-kata yang saya pakai yang menyinggung perasaan orang lain, itu boleh melibatkan pakar, ya. Kalau untuk komunikasi. Tapi kalau untuk perbaikan peralatan, tentu kita akan berkomunikasi atau akan melibatkan orang-orang yang mahir di bidang teknologinya, gitu. Begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, kerjakan sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Nah, kan kita tadi Ibu sudah menyampaikan materi, kemudian silakan nanti dikerjakan, ya. Kemudian jangan lupa linknya. Oke, lanjut. Nah, kesimpulannya yang pertama, ya, mengetahui berbagai jenis perlengkapan pembelajaran, ya, yang seperti yang sudah disampaikan tadi. Kemudian yang kedua, dapat memahami bagaimana cara mengidentifikasi perlengkapan pembelajaran. Yang ketiga, mencoba berbagai jenis perlengkapan media pembelajaran. Kemudian yang keempat, memiliki kemampuan berpikir kritis, ya. Kemudian bekerja sama dalam tim untuk menghasilkan berbagai perlengkapan pembelajaran secara hikmah itu. Tadi terjawab pertanyaan Dina bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Terutama kalau umpamanya kita punya merasa di konten kita, komunikasi kita kurang menarik, itu kita pasti melibatkan pakar komunikasi. Kalau ternyata tampilan medianya kurang menarik, berarti kita harus melibatkan pakar IT. Jadi intinya harus ada tim lah di kita itu. Makanya kan kalau youtuber itu kan banyak timnya tuh, yang mengambil kamera, yang mengambil gambar ya, kameramennya, kemudian yang memilih musiknya, yang memilih itu. Kalau yang memilih musik itu tentu orang yang mahir dan pakar tentang musik juga, dan sangat paham ini musik cocok nggak untuk mendukung konten ini, gitu ya, tidak asal menaruhkan musik. Gitu. Oke, nah, nih tugas ya, tugas dikerjakan selama 3 hari. Nanti dikumpulkan, kita sepakati nanti ya, kapan tugas itu akan dikumpulkan. Oke? Ya. Demikian saja. Terima kasih atas semua perhatian Bapak Ibu terhadap training kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat dan Ibu-ibu semuanya menjadi konten kreatif dalam mempergunakan media digitalnya masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.